8 amalan pembuka rezeki yang bisa dilakukan tiap hari. Allah Ta'ala sudah memberikan porsi rezeki bagi setiap hambanya. Meski demikian, setiap muslim wajib berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Jaminan rezeki setiap makhluk disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Quran Surat Hud, 6. Artinya, tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan melata di bumi baik yang kecil maupun besar, yang ada di daratan maupun di lautan. Amalan pembuka rezeki. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dilakukan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Mulai dari salat duha hingga tadarus Al-Quran. Berikut selengkapnya. 1. Melaksanakan salat duha. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 Amalan Penarik Rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah salat duha. Salat sunnah ini bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, salat duha, niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Orang yang rajin melaksanakan salat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Namun, dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. 2. Membaca surah Al-Waqiah. Amalan kedua yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surah Al-Waqiah. Bukan hanya sekedar melafalkan ayat-ayat saja melainkan memahami makna yang terkandung di dalamnya juga. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. 3. Memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, amalan pembuka pintu rezeki selanjutnya adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala Quran Surat Nuh, ayat 10-12. Artinya, lalu, aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu. Quran Surat Nuh, ayat 10-12. Dijelaskan lebih lanjut, dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. 4. Memperbanyak sedekah. Mengutip buku The Ultimate Power of Salat Duha karya Zezen Zainal Alim, memperbanyak sedekah akan mengundang rahmat dan membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Ta'ala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu an. 5. Menjaga silaturahmi. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Ta'ala melainkan dengan sesamanya juga. Dalam sebuah hadits dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Ta'ala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. 6.
Memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya Seperti Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca, La haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. Kedua, membaca, La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Dalam sebuah hadits disebutkan, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul hakul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, membaca Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 7. Memperbanyak solawat Nabi. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebuah hadits, orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali maka Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan solawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 8. Tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran karya Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan, rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk? Kami menjawab, ya. Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam salat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim.